Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Suryajati. Kali ini saya akan mempresentasikan bahasa rakitan. Apa itu bahasa rakitan? Bahasa rakitan merupakan bahasa dasar komputer yang memerlukan logika yang cukup rumit di samping instruksinya, yang jauh berbeda dengan bahasa pemrograman lainnya, dan suatu program yang dihasilkan memiliki kecepatan yang paling baik. Adapun kelebihan-kelebihan yang dimiliki yaitu memiliki fasilitas fungsi dan mikro, ciri khas dari pemrograman yang menyebabkan menjadi lebih mudah. Program dapat dibuat secara modular. Ukuran program lebih kecil sehingga lebih menghemat media penyimpanan. Lebih dekat ke hardware sehingga seluruh kemampuan komputer dapat dimanfaatkan secara maksimal. Yang diperlukan untuk belajar bahasa rakitan: 1. Sistem bilangan, 2. Pengenalan mikroprosesor, 3. Sistem memori dan penyelamatan memori, 4. Interupsi, 5. Register, 6. Instruksi assembly, 7. Pengamatan data, 8. Operasi-operasi pada assembler, 9. Pembuatan program. Sistem bilangan. Untuk mempelajari bahasa rakitan, kita harus mengenal beberapa sistem bilangan yang sangat berguna dalam pengaksesan form ataupun menghafalkan kode ASCII yang penting. Bilangan desimal sering kita gunakan sehari-hari untuk segala keperluan, sedangkan bilangan lainnya sangat dibutuhkan dalam bahasa pemrograman karena dipakai untuk menjalankan sistem mikroprosesor. Tiap mikroprosesor memiliki bahasa rakitan sendiri. Adapun sistem bilangan yang dipelajari adalah sebagai berikut. 1. Bilangan biner. Setiap digit bilangan biner disebut 1 bit, terdiri dari 0 dan 1. 2. Bilangan oktal. Bilangan oktal merupakan bilangan dasar 8 terdiri dari 0 dan 7. Bilangan desimal. Bilangan desimal merupakan bilangan dasar 10 yang sudah sering dipakai. 4. Bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal merupakan bilangan dasar 16 terdiri dari 0 sampai 9 A, B, C, D, E, F dan dipakai dalam kode ASCII dan kode-kode lainnya. Memori. Apa itu memori? Memori pada dasarnya dapat menyimpan dan program yang bersifat sementara. Memori memiliki jalur data dan jalur alamat address agar dapat diidentifikasikan oleh mikroprosesor pada saat sedang membaca data dan program. Pembagian memori. Memori merupakan bagian terpenting komputer untuk menyimpan data dan program yang bersifat sementara. Memori bekerja menyuplai data-data penting yang dibutuhkan prosesor dengan cepat untuk diolah menjadi informasi. Pengelamatan memori. Memori diatur berdasarkan pembagian segmen dan offset. 1 byte data di memori memiliki 1 alamat offset. Interrupt dan register. Interrupt, proses dalam komputer untuk meminta dilayani oleh mikroprosesor sesuai dengan angka prioritasnya yang telah diatur sedemikian rupa oleh sistem hardware komputer. Register merupakan tempat penyimpanan data sementara yang tersedia dalam CPU. Register tidak dapat dilepaskan dari mikroprosesor, sebab pada mikroprosesor terdapat segmen ROM yang berfungsi untuk menyimpan sementara hasil dari tahapan operasi aritmatika dan logika pada mikroprosesor. Register yang terdapat pada
mikroprosesor terdiri dari 1. General purpose register, 2. Pointer register, 3. Index register, 4. Segment register, 5. Flag register. Macam-macam interrupt. Interrupt dapat dilakukan dengan cara hardware dan software, sehingga CPU dapat menerima 3 macam interrupt, yaitu 1. Interrupt software, instruksi int nh n sama dengan bilangan 00h sampai dengan ffh. Instruksi software terdiri dari 256 dan diberi nomor 00h hingga ffh. Nomor 2. Non-max cable. Interupsi hardware, di mana interupsi ini dimaksud tidak dapat dicegah karena berasal dari sistem board atau IC. Max cable interrupt berasal dari hardware melalui pin entry yang dapat ditutup atau dicegah dengan instruksi CU berasal dari instruksi perangkat lunak. Instruksi software dalam PC terbagi menjadi 2, yaitu instruksi BIOS (Basic Input Output System). Nomor 2, interrupt DOS (Disk Operating System). Macam-macam register. Binary Post Register, register serbaguna keperluan umum terdiri dari register AX, register BX, register CX, register DX. 2. Pointer register, 3. Index register. Macam-macam register index adalah SI, source index, di destination index. 4. Segment register, 5. Flag register. Fungsi setiap register bermacam-macam sesuai peruntukan yang telah diatur oleh pembuat mikroprosesor. Next. Perlengkapan bahasa rakitan. Untuk membuat bahasa rakitan diperlukan perlengkapan yang merupakan software antara lain dari DOS berupa debug.com atau dari Bootcamp. Internasional berupa Turbo Assembler atau program lainnya. Khusus untuk perlengkapannya terdiri dari compiler dan linker yang kompatibel dengan komputer XT, AT, Pentium, dan prosesor Intel, AMD atau Sirin. Compiler merupakan suatu program yang dapat mengubah suatu file berekstensi compiler pada bahasa rakitan, khususnya Turbo Assembler, menggunakan TASM Excel. Linker merupakan program yang dapat mengubah file objek menjadi .com atau Excel. Program pelayanan linker pada Turbo Assembler adalah Tiling Excel. Perlengkapan lainnya adalah text editor berupa edit.com, sk.com, atau Notepad pada Windows. Perbedaan sifat, kelebihan dan kekurangan dari program .com. 1. Relatif lebih kecil dibanding Excel, lebih cepat dibanding Excel. 3. Hanya menggunakan satu segmen. 4. Ukuran file maksimal 5 KB. Sulit mengakses data prosedur di segmen baru, dapat dibuat dengan debug. 6. Resource file tidak boleh menggunakan referensi segmen tertentu. 7. Resource file tidak boleh memakai data segmen. 8. Resource file tidak boleh memakai start segmen. 9. Harus diawali dengan ORG 100H, artinya pada kode segmen yang dipilih executable kode
harus mulai dari perbedaan sifat, kelebihan, dan kekurangan dari program Excel. 1. Relatif lebih besar dibandingkan .com. 2. Lebih lambat dibandingkan .com. 3. Bisa menggunakan lebih dari satu segmen. 4. Ukuran berkas tidak terbatas atau sesuai kemampuan memori. 5. Mudah mengakses data prosedur di segmen lain. 6. Tidak dapat dibuat dengan debug dari DOS. 7. Source file boleh memilih memakai segmen tertentu. 8. Source file boleh memakai data segmen. 9. Source file boleh memakai start segmen. 10. Tidak perlu menggunakan regi 100H untuk setiap kode segmen, dan perbandingan terdiri bahwa program Telkom lebih sederhana dibandingkan program Excel. Selesai. Terima kasih perhatiannya pada presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang terputus. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.